Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kimia yang akan mempresentasikan terkait kecerdasan buatan dan etika dalam lingkup disiplin ilmu kimia, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas besar UAS pada mata kuliah literasi digital. Dengan anggota, saya sendiri, Tia Aulia Samsiah, dengan NIM 2230211007, kemudian Teh Siti Yunia Miranti dengan NIM 2030211006, dan Bang Haikal Ajumardi dengan NIM 2030211005. Yang pertama, terkait peran AI dalam analisis data eksperimen. Artificial Intelligence atau AI telah membuat dan membuka jalan baru dalam menganalisis data eksperimen kimia, di mana memungkinkan pengolahan data yang lebih cepat dan akurat dalam instrumen seperti NMR, FTIR, dan spektrofotometer, sehingga AI dalam bidang kimia berfungsi sebagai asisten laboratorium digital yang mampu menghasilkan dan menganalisis data kompleks secara efisien. Yang pertama, ada analisis data NMR yang hubungannya dengan AI, di mana spektrofotometer NMR digunakan untuk mempelajari struktur molekul, interaksi molekul, kinetika atau dinamika molekul, dan komposisi campuran biologi, larutan hasil sintesis, ataupun sebuah komposit. Sehingga keuntungan dari instrumen ini yaitu mampu mengenali senyawa yang belum terdokumentasi sebelumnya, mengurangi kesalahan interpretasi manusia atau human error, dan mempercepat analisis hingga 10 kali lipat. Sehingga fungsi NMR di sini dalam perannya yaitu yang pertama, pengolahan data spektrum. Bayangkan jika data fMR ini seperti radio yang sangat berisik ketika beroperasi, maka AI di sini bertindak sebagai filter cerdas yang dapat menghilangkan noise dan memperjelas sebuah sinyal. Kemudian AI berperan dalam pengenalan pola. Algoritma machine learning berperan seperti detektif kimia yang mengenali pola spektrum untuk mengidentifikasi senyawa secara otomatis. Kemudian yang ketiga, AI dalam NMR berperan untuk interpretasi struktur molekul. Deep learning bekerja seperti penerjemah molekuler yang dapat membongkar struktur senyawa kompleks berdasarkan data spektrum yang diperoleh. Contohnya, sebuah laboratorium menggunakan AI untuk menganalisis senyawa obat baru. Dengan AI, mereka dengan cepat mengidentifikasi senyawa target dari ratusan sampel dalam waktu yang singkat yang sebelumnya, jika dilakukan secara manual, dapat memakan waktu hingga berhari-hari. Nah, yang kedua, ada instrumen analisis data, yaitu FTIR, Fourier Transform Infrared Spectroscopy, di mana FTIR ini merupakan suatu metode analisis berdasarkan pada prinsip interaksi suatu senyawa kimia dengan radiasi elektromagnetik yang akan menghasilkan suatu getaran atau vibrasi dari suatu ikatan kimia poliatomik atau gugus fungsi dari senyawa kimia. Sehingga FTIR ini sering digunakan untuk mengidentifikasi senyawa organik baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Pada riset kuantitatif, FTIR dipakai untuk mengetahui konsentrasi analit dalam sampel, sehingga keuntungan dari instrumen ini yaitu analisis lebih sensitif dan spesifik. Kemudian, memungkinkan pemrosesan data dalam jumlah yang besar tanpa kesalahan manual dan menyederhanakan interpretasi data campuran yang sangat kompleks. Sehingga peran AI di sini yang pertama untuk identifikasi senyawa. AI bertindak seperti kamus digital yang akan memproses dan mencocokkan spektrum IR dengan database untuk identifikasi yang sangat cepat. Kemudian kuantifikasi komponen. Jika sampel merupakan campuran dari banyaknya lagu orkestra, AI di sini mampu memisahkan setiap instrumen di sini dalam halnya komponen senyawa dalam harmoni tersebut.
Kemudian yang ketiga, AI berperan untuk deteksi anomali atau keanehan. AI dapat mengenali pola yang tidak biasa dalam data, seperti dokter yang dapat mendeteksi gejala pada pasien. Contohnya, dalam analisis minyak esensial atau minyak atsiri, AI dapat mengidentifikasi keberadaan puluhan komponen minor yang sebelumnya sulit dideteksi secara manual. Itu dalam bidang farmasi. Atau contohnya lagi dalam bidang obat atau farmasi, biasanya FTIR ini digunakan untuk mengidentifikasi bahan baku obat, di mana ketika bahan baku obat sebelum diproses menjadi sebuah obat, itu harus diukur parameternya. Salah satunya menggunakan FTIR. Mengapa? Karena ketika dalam proses perjalanan menuju pabrik dikhawatirkan terkontaminasi oleh bahan organik maupun anorganik, sehingga perlu dikenali apakah itu benar-benar misalnya paracetamol ataupun itu benar-benar eh, obat yang lain. Nah, misalnya seperti ini, eh, bahan baku paracetamol diuji FTIR, maka dibandingkan dengan IR yang database-nya itu standar, di mana jika mendekati satu atau sangat identik, maka teridentifikasi bahan tersebut adalah bahan baku aktif paracetamol. Dan yang terakhir yaitu AI dalam analisis data spektrofotometer, di mana spektrofotometer khususnya UPPs ini adalah suatu metode instrumen yang paling sering digunakan dalam analisis kimia untuk mendeteksi senyawa baik padatan ataupun cairan berdasarkan absorbansi foton. Prinsipnya, sinar yang datang akan diteruskan kemudian diserap, di mana sinar yang diserap intensitasnya akan berbanding lurus dengan besarnya konsentrasi zat yang menyerap sinar, sehingga biasanya pada penerapannya dibuat berbagai konsentrasi untuk diketahui pengaruh jumlah zat dalam larutan. Keuntungan dari instrumen ini yang pertama mengurangi waktu analisis manual. Yang kedua, memberikan hasil yang sangat konsisten dan meningkatkan efisiensi pada proses dalam skala yang besar. Sehingga peran AI di sini yang pertama yaitu sebagai kalibrasi dan validasi. AI jika diibaratkan sebagai pelatih pribadi yang memastikan alat bekerja dengan akurasi yang sangat tinggi melalui model kalibrasi yang telah disesuaikan sebelumnya. Kemudian, pengolahan datanya multi-wavelength atau banyak panjang gelombang. AI mampu menganalisis ribuan data absorbansi pada berbagai panjang gelombang. Kemudian yang ketiga, dengan bantuan AI, adanya automatic monitoring, di mana AI memungkinkan spektrofotometer untuk bekerja sendiri, memantau perubahan sampel secara real-time tanpa campur tangan manusia. Contohnya, dalam industri farmasi, AI digunakan untuk memantau stabilitas produk selama produksi, memastikan setiap batch, misalnya pada bahan baku, memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya akan tunjukkan salah satu instrumennya yaitu spektrofotometer UPPs yang berada di laboratorium kimia. Mari kita lihat. Kalau di sini saya akan menampilkan dan menunjukkan bagaimana alat spektrofotometer UPPs yang ada di laboratorium kimia UMI. Nah, pertama di sini ada sebuah bahan namanya itu silika. Silika ini biasanya disimpan di atas alat atau instrumen, fungsinya untuk mengurangi kelembapan sehingga di dalamnya tidak ada hidrasi atau air. Nah, selanjutnya di sini adalah tempat utama sampel kita dimasukkan. Nanti sampel akan dimasukkan ke lubang sini dan lubang sini. Dimana karena ada dua, maka namanya itu modelnya itu adalah double beam. Nah, nanti di sini itu ditaruh sebuah alat yang bernama kuvet. Kuvet ini nanti berisi sampel larutan yang telah diberi warna. Mengapa? Karena agar dapat terdeteksi sehingga dibuat terlebih dahulu senyawa kompleksnya. Nah, nanti dimasukkan ke dalam sini dan di sini akan dialirkan atau diberikan sinar, kemudian akan dideteksi dan nanti hasil dari deteksinya akan dibaca oleh detektor atau display.
Nanti bentuknya berupa spektrum dengan panjang gelombang tertentu. Jadi seperti itu alat dan spektrum UPPs yang telah mendapatkan peran dan bantuan dari artificial intelligence sehingga memudahkan kita untuk mengetahui berapa panjang gelombang dari setiap sampel yang kita uji. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Haikal Azmi Mardi Azra di program studi kimia. Saya akan menjelaskan bagaimana sejarah artificial intelligence dalam kimia. Kalau pengenalan AI dalam kimia, AI mengubah dunia kimia dengan kemampuan untuk menganalisis data besar, memprediksi hasil eksperimen, dan merancang materi baru. Artificial intelligence atau biasa disingkat AI dalam bidang kimia banyak sekali membawa perubahan, baik dalam penelitian maupun aplikasi praktis. Secara definisi, artificial intelligence merupakan sebuah simulasi kecerdasan manusia pada komputer, mencakup pembelajaran, penalaran, dan juga pemecahan masalah. Konsep daripada artificial intelligence ini yaitu uh, algoritma dan model yang menggunakan komputer belajar dari data dan membuat keputusan. Dalam penerapan bidang kimia, AI itu digunakan untuk memodelkan reaksi kimia. Itu dimulai pada tahun 1970-an. Yang selanjutnya tahun 1980-an, pengembangan sistem pakar untuk membantu kimiawan dalam analisis dan sintesis. Perkembangan metode pembelajaran juga uh, terjadi di dalam bidang kimia, yaitu untuk memprediksi sifat-sifat molekul. Di tahun 2000, penggunaan AI dalam penemuan obat terjadi dan juga pengembangan bahan-bahan baru. Dan saat ini semakin canggih AI uh, dan terintegrasi dalam berbagai macam bidang kimia. Adapun manfaat AI dalam pengembangan ilmu kimia, yang pertama itu peningkatan efisiensi, yaitu automatisasi dan optimasi proses penelitian, di mana AI ini membantu menganalisis data kimia dalam jumlah besar yang sebelumnya akan sulit dilakukan oleh manusia karena memang uh, membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang kedua ada penemuan baru. AI membantu mengidentifikasi bahan-bahan baru dan juga pengembangan obat-obatan.
Yang ketiga ada simulasi dan prediksi. AI membantu memprediksi hasil eksperimen dan juga membantu untuk mensimulasikan reaksi kimia. Yang keempat, ada pemahaman lebih dalam mengenai analisis data kompleks untuk memahami sifat dan perilaku molekul. Dalam industri kimia, AI dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan juga mengurangi limbah sehingga proses-proses yang ada di industri itu bisa dioptimalkan lebih efisien, penghematan biaya, peningkatan kualitas dan juga keamanan. Contoh penerapan AI dalam kimia itu yang pertama, AI digunakan untuk memprediksi aktivitas obat dan juga merancang molekul-molekul baru. AI membantu dalam pengembangan bahan-bahan baru dengan sifat yang diinginkan. AI juga mengotomatiskan analisis spektrum seperti spektroskopi NMR dan juga IR. Uh, Tantangan dan etika AI dalam kimia pastinya ada dalam penggunaan, yaitu keamanan data, transparansi dan interpretabilitas, juga kesadaran sosial, sehingga memastikan bahwa AI itu bisa digunakan secara bertanggung jawab dan juga etis. Eh, Kesimpulan dan masa depan AI dalam kimia, kita simpulkan bahwa AI hari ini tidak hanya ada membantu dalam pendidikan, kesehatan, tapi AI juga pastinya berpengaruh dalam bidang kimia. Dengan AI, bidang kimia menjadi lebih efisien dan inovatif, membuka jalan bagi penemuan-penemuan yang sebelumnya sulit untuk dilakukan. Dengan AI ini bisa menjadi alat yang sangat efektif dalam kemajuan bidang kimia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AI untuk prediksi toksisitas dan keamanan kimia. Bagaimana hal ini memanfaatkan kecerdasan buatan untuk memprediksi toksisitas dan keamanan bahan kimia. Prediksi toksisitas dan keamanan bahan kimia dengan memanfaatkan algoritma pembelajaran dan data besar. AI dapat memprediksi potensi toksisitas senyawa kimia dengan cepat, hemat, dan juga akurat dibandingkan dengan metode-metode yang biasa digunakan seperti eksperimen laboratorium atau juga uji coba pada hewan.
Bagaimana AI digunakan untuk prediksi toksisitas? Itu bisa menggunakan model QSR atau Quantitative Structure Activity Relationship. AI memanfaatkan model QSR untuk menghubungkan struktur kimia suatu senyawa dengan aktivitas biologis atau toksisitasnya. Nah, dengan AI itu bisa memperbarui model QSR agar semakin akurat dengan algoritma seperti neural network atau random forest. Selanjutnya, prediksi berdasarkan data. AI menganalisis data biologis dari sel atau organisme untuk memahami bagaimana bahan kimia mempengaruhi jalur molekuler. Misal, AI dapat mendeteksi perubahan ekspresi gen yang mengindikasikan potensi toksisitas bahan kimia. Selanjutnya, AI memungkinkan prediksi toksisitas lebih cepat yang tadi dijelaskan, akurat dan juga dengan AI ini memang bisa menghemat biaya dengan menggunakan algoritma pembelajaran. Uh, Mengapa demikian? Karena AI ini bisa mengurangi kebutuhan untuk eksperimen biologis atau pengujian pada hewan dan juga memberikan hasil prediksi dalam hitungan detik atau juga hitungan menit. Model AI seringkali lebih akurat dibanding dengan tradisional, terutama untuk senyawa yang kompleks. AI tidak hanya memprediksi apakah senyawa toksik, tetapi juga memberikan informasi tentang mekanisme molekuler terkait toksisitas. AI juga membantu menilai dampak bahan kimia pada ekosistem seperti potensi kimia eh, mencemari air, tanah ataupun pencemaran udara. AI digunakan untuk memprediksi efek samping dari obat pada tahap awal sebelum uji klinis. Contohnya ada aplikasi AI yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Pfizer. Dalam industri juga digunakan AI ini digunakan dalam produksi pestisida atau bahan kimia lainnya. AI itu membantu memastikan bagaimana keamanan produk sebelum nantinya produk tersebut akan diluncurkan ke pasar. Adapun evaluasi dan regulasi bahan kimia, AI juga membantu dalam prediksi dan menilai resiko bahan kimia terhadap kesehatan manusia dan juga lingkungan.
Uh, AI juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi bahan kimia berpotensi bahaya dengan efisiensi tinggi. Juga membantu dalam merancang dan mengembangkan bahan kimia baru yang tentunya bisa lebih ramah lingkungan dan juga aman terhadap kesehatan manusia. Nah, pengembangan AI juga harus memang memenuhi standar internasional hingga betul betul digunakan secara betul-betul digunakan secara etis. Dalam integrasi AI, industri kimia dan farmasi dapat lebih proaktif dalam menghasilkan bahan kimia yang aman dan juga ramah lingkungan. Terima kasih. Di sini saya Siti Yunia Melanti akan menjelaskan mengenai peranan AI dalam pendidikan kimia. Adapun manfaat AI dalam pendidikan kimia, yang pertama dapat memprediksi sifat-sifat molekuler. AI mampu memprediksi sifat-sifat molekuler dengan akurasi yang tinggi berdasarkan struktur molekulernya. Hal ini menunjukkan bahwa peramaran yang lebih tepat terkait dengan reaktivitas, stabilitas, dan sifat-sifat lain dari molekulnya. Seperti contoh dalam artikel Chemception, a deep neural network with minimal chemistry knowledge match the performance of expert developed QSAR or QSPR model yang dipublish pada tahun 2017. Menunjukkan tentang pengembangan jaringan saraf tiruan yang disebut dengan Chemception. Jaringan saraf ini nanti dirancang dengan tujuan untuk dapat memprediksi sifat-sifat dari molekuler dengan performa yang setara atau bahkan melampaui model-model tradisional yang telah dikembangkan oleh para ahli sebelumnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi membuat kimia menjadi semakin mudah untuk dipelajari. Yang kedua, ada pemodelan struktur molekuler dengan memanfaatkan teknik pembelajaran mesin dan jaringan saraf. AI dapat mempercepat proses pemodelan struktur molekuler, mungkin desain molekul baru yang lebih cepat dan efisien, seperti dalam artikel Neurosymbolic Machine Learning for Retrosynthesis and Reaction Prediction oleh Seglar dan Weller tahun 2017. Nah, menunjukkan penggunaan pendekatan neurosymbolic machine learning dalam peramalan reaksi kimia retrosintesis. Penemuan ini mengeksplorasi bagaimana teknik pembelajaran mesin yang disebut neurosymbolic machine learning digunakan untuk membantu memprediksi jalur retrosintesis dengan lebih akurat lagi. Mereka menggunakan pendekatan yang menggabungkan teknik-teknik dari pembelajaran mesin dengan representasi simbolis yang digunakan dalam kimia organik. Pendekatan ini memungkinkan mesin untuk mempelajari pola dan reaksi-reaksi yang terdapat pada data kimia besar dan dapat digunakan untuk meramalkan jalur retrosintesis dengan lebih baik lagi. Yang ketiga, ada analisis data kimia yang besar. AI mampu mengolah dan menganalisis data yang besar dengan cepat, membantu dalam mengekstraksi pola-pola tersembunyi, hubungan, dan juga tren dari dataset yang kompleks. Seperti dalam pembuatan MoleculeNet, sebagai platform yang dirancang khusus untuk menguji dan membandingkan berbagai pendekatan machine learning dalam memprediksi sifat-sifat molekuler. Nah, tujuan dari MoleculeNet ini adalah untuk memberikan standar evaluasi yang baik dan konsisten untuk komunikasi, penelitian,
yang terlibat dalam pengembangan algoritma machine learning di bidang kimia. Dengan demikian, temuan ini memberikan kontribusi yang penting dalam memperkuat dasar pengetahuan tentang keefektifan dari metode-metode machine learning dalam memprediksi sifat-sifat molekuler dan menyediakan bahan referensi yang sangat berguna bagi peneliti. Yang keempat, ada prediksi reaktivitas dan kegunaan kimia. AI memungkinkan prediksi yang lebih akurat terkait dengan reaktivitas kimia, memungkinkan pengembangan obat-obatan, material dengan sifat khusus, atau katalis kimia yang lebih efektif. Salah satu artikel yang memperkuat pernyataan ini adalah artikel dengan judul Is Multitext Deep Learning Practical for Pharma, yang membahas tentang penggunaan pendekatan multitask deep learning dengan konteks industri farmasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah pendekatan multitext deep learning praktis dan efektif dalam meramalkan sifat-sifat kimia yang penting untuk industri farmasi. Nah, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan efektivitas dan praktikabilitas menggunakan pendekatan multitask deep learning dalam ramalan sifat-sifat kimia yang relevan dengan industri farmasi. Temuan tersebut memberikan wawasan yang sangat penting tentang potensi serta batasan dari penggunaan teknik multitask deep learning dalam konteks pengembangan obat-obat dan aplikasi farmasi lainnya. Yang kelima, ada penerapan AI dalam kimia membuka pintu untuk terobosan-terobosan baru, mempercepat penemuan bahan kimia baru, dan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang sifat-sifat dari molekuler tersebut. Adapun temuan pada artikel Machine Learning for Molecular and Material Science yang dipublis di Nature pada tahun 2008, ini membahas mengenai penerapan teknik mesin learning dalam ilmu molekuler dan material. Temuan ini menguraikan bagaimana machine learning telah menjadi alat yang sangat berguna dalam meramalkan, menganalisis, dan juga merancang sifat-sifat molekuler dan material yang baru. Selanjutnya, dari peranan AI dalam pendidikan kimia, yaitu kecerdasan laboratorium virtual berbasis AI. Virtual laboratorium ini merupakan gabungan dari pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online yang memiliki setting pembelajaran yang beragam. Rancangan virtual laboratori ini dirancang untuk mengacu pada setting pembelajaran yang mengklasifikasikan setting pembelajaran ke dalam 4 kuadran, yaitu yang pertama live synchronous, yang kedua virtual synchronous, yang ketiga self-paced asynchronous, dan yang keempat kolaboratif asynchronous. Selain peranan AI dalam pendidikan kimia, ada juga etika dan tantangan AI dalam kimia. Yang pertama itu ada kualitas data. Nah, kualitas dan kuantitas data kimia yang relevan seringkali menjadi tantangan. Seringkali dataset yang tersedia terbatas dalam mencakup atau beragaman yang dapat mengurangi akurasi dan generalisasi dari model yang dibangun. Yang kedua, model validasi model. Model yang kompleks seringkali sulit untuk diinterpretasi. Ini bisa menjadi masalah dalam kimia, di mana pentingnya pemahaman struktur molekuler dan interaksi adalah kunci. Yang ketiga, ada etika dan keamanan. Data sensitif dalam penelitian kimia harus dijaga keamanannya. Nah, ini terutama kegiatan menggunakan
teknik AI yang membutuhkan akses ke data sensitif atau eksperimen berharga. Penggunaan AI dalam pembelajaran kimia dapat memunculkan pertanyaan etika tentang tanggung jawab, penggunaan teknologi, terutama dalam penggunaan untuk mengembangkan obat-obatan yang baru. Yang keempat, tantangan masa depan. Perluasan mengetahui kimia dan teknologi AI yang harus berkembang memerlukan pembaruan konstan terhadap model yang ada, memerlukan penelitian yang berkelanjutan. Tantangan ini akan memerlukan kolaborasi antara ahli kimia, ilmuwan komputer, dan juga pakar AI untuk mengatasi keterbatasannya. Meningkatkan interpretabilitas dan memastikan keamanan serta etika dalam penerapan kecerdasan buatan dan pembelajaran